Suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun al-Rashid sedang bosan. Ia memanggil para menteri dan orang kepercayaannya, termasuk si cerdik pandai, Abu Nawas. Abu Nawas. "Titah Baginda, aku bosan dengan semua makanan istana. Bisakah kau bawakan aku sesuatu yang benar-benar baru, unik, dan belum pernah ada di meja makanku?" Menteri lain hanya saling pandang kebingungan. Mana mungkin ada makanan yang belum pernah dicoba Baginda? Toh, seluruh negeri sudah menyumbangkan yang terbaik. Abu Nawas tersenyum lebar. Senyuman khas yang selalu menandakan akan ada kegilaan yang terjadi. "Ampun Baginda," kata Abu Nawas. "Hamba bisa bawakan, tapi makanan ini sangat istimewa. Ia berasal dari tempat yang sangat jauh, dan harganya sangat mahal. Berapapun harganya akan kubayar." Seru Baginda tertantang. "Bawa dalam waktu 3 hari. Jika tidak, tahu sendiri akibatnya." Abu Nawas menyanggupi dan segera pamit. Para menteri berbisik-bisik, yakin Abu Nawas kali ini akan gagal total. Hari pertama dan kedua, Abu Nawas tidak melakukan apa-apa. Ia hanya duduk santai di rumahnya, tertawa sendiri sambil memandangi ayam-ayamnya yang berlarian. Hari ketiga, pagi-pagi sekali, saat matahari baru menyapa, Abu Nawas masuk ke dapur. Ia mengambil 3 butir telur ayam biasa, merebusnya hingga matang, lalu mengupas kulitnya. Setelah itu, ia melumurinya dengan bumbu rempah-rempah yang biasa dipakai istrinya untuk membuat nasi goreng. Ia memasukkan 3 butir telur itu ke dalam kotak emas kecil yang biasa digunakan untuk menyimpan perhiasan mahal, menutupnya rapat-rapat, dan membawanya ke istana. Baginda Raja sudah menunggu dengan tidak sabar. Mana makanan barumu, Abu Nawas? Jangan coba-coba menipuku." Abu Nawas dengan khidmat meletakkan kotak emas itu di meja Baginda. "Ampun Baginda, inilah hidangan yang hamba maksud. Bisa adalah telur langka dari puncak Gunung Khaf, sebuah tempat yang saking jauhnya sampai harus memanjat awan. Telur ini hanya bisa didapatkan sekali dalam setahun, dan telurnya sangat manja. Ia hanya mau dimasak oleh tangan yang suci." Jelas Abu Nawas dengan nada yang dibuat-buat serius. Baginda Raja terpana. Suara Abu Nawas begitu meyakinkan. "Coba buka," perintah Baginda. Abu Nawas membuka kotak emas itu perlahan. Bau rempah-rempah yang harum langsung menyeruak. Baginda melihat 3 butir telur yang tampak kuning mengkilat. Baginda mengambil 1 telur, menggigitnya, mengunyahnya, dan "Luar biasa!" seru Baginda. "Rasanya familiar, tapi ada sentuhan yang begitu mistis. Aku belum pernah memakan telur dengan sensasi seperti ini. Bagaimana kau bisa mendapatkannya, Abu Nawas?" "Hamba harus bertaruh nyawa melawan naga bersayap di sana, Baginda. Harganya pun sangat fantastis. 1 butir telur ini bernilai 100 keping emas." Baginda mengangguk kagum. "Ambil 100 keping emas untuk setiap butir telur. Kau memang jenius, Abu Nawas." Saat Baginda sedang sibuk menikmati telur langka Gunung Khafnya dan mengendus telur yang tersisa. "Ampun Baginda," kata menteri itu hati-hati. "Kalau hamba tidak salah, ini hanyalah telur ayam biasa yang direbus dan dibumbui." Baginda Raja kaget dan marah besar. Ia menatap Abu Nawas yang sedang tersenyum penuh kemenangan. "Abu Nawas, beraninya kau menipuku? Ini hanya telur ayam biasa. Kau bilang ini dari Gunung Khaf. Kau bilang harganya 100 keping emas?" teriak Baginda. Abu Nawas tidak gentar. Ia membungkuk hormat. "Ampun Baginda yang mulia, memang benar, itu hanyalah telur ayam biasa," jawab Abu Nawas dengan suara tenang. "Tapi coba Baginda pikirkan, bukankah telur ayam ini adalah satu-satunya telur yang belum pernah Baginda makan di dalam kotak emas? Entah disajikan dengan cerita dusta tentang naga dan dihargai 100 keping emas." Baginda terdiam sejenak. Ia melihat telur di tangannya, lalu ke kotak emas. Ia lalu memandang wajah Abu Nawas yang polos. Tiba-tiba, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, benar sekali Abu Nawas." Baginda menepuk dahinya. "Aku sudah makan semua jenis telur dari seluruh dunia. Tapi belum pernah aku makan telur dengan pengalaman sebodoh dan semahal ini. Kau memang yang paling cerdik. Bayar dia dan berikan hadiah tambahan karena telah membuatku tertawa." Abu Nawas tersenyum sumringah, menggenggam kantong emasnya, lalu berbisik pelan saat berjalan keluar. "Lihatlah Baginda, bahkan telur ayam biasa pun bisa menjadi hidangan baru yang mahal, asalkan kita bisa pandai membumbui ceritanya."
Lihatlah bagaimana kekuatan cerita bisa membuat telur ayam biasa menjadi seharga 100 keping emas.